الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan bisa bangun sebelum waktu subuh, bisa sholat subuh berjamaah, bisa hadir di tempat ini menunggu beberapa menit ke depan. Kita sama-sama thalabul ilmi dan berharap kepada Allah, semoga dengan cara ini Allah ridho, Allah curahkan rahmatnya bagi kita dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, terus kita perbanyak pembacanya, dan terus Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita bulan lalu, kajian rutin kita di Ahad keempat tiap pekan ya, tiap pagi, masih berada di bab tentang taubah atau taubat. Ini istilah yang ada dalam Islam sebetulnya. Hanya saja istilah taubat ini menjadi bahasa Indonesia. Cuman bahasa Indonesia disebutnya bukan taubah, tapi tobat. Jadi serapan dari bahasa Arab digunakan menjadi bahasa Indonesia, tapi ucapannya, bunyinya agak berubah. Dari taubah atau taubat, bahasa kita taubah menjadi tobat. Oleh karena itu istilah ini digunakan oleh selain agama Islam. Ada tobat. Bahkan juga seringkali digunakan istilah tobat ini oleh agama lain. Sudah tobat, kembali ke jalan yang benar, kata mereka. Atau juga istilah-istilah ini digunakan oleh kita dalam ungkapan hari-hari, ya. Ungkapan apakah itu bercanda ataupun serius, kita mengatakan, wah si Anu sudah tobat, si Fulan sudah tobat. Nah memang istilah bahasa Arab ketika diindonesiakan nanti menjadi beda maknanya, tetapi maksudnya sama. Karena istilah bahasa Arab itu sudah saya sampaikan berawal dari kata taba yatubu taubatan, ya. Jadi taubah artinya apa? Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada posisi semula, karena pada hakikatnya manusia fitrah asalnya tanpa dosa, asalnya dia benar. Itu posisi kita yang semula, ya, posisi tobat kita atau posisi kita, dan yang menjadikan jauh, ya, atau keluar dari posisi tadi adalah dosa. Nah tobat itulah, dosa itulah yang menjadikan Allah jauh dengan kita, atau bahasa tepatnya kita menjauh dari Allah disebabkan perbuatan dosa kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah, sehingga cara untuk kembali ke posisi itu, bagaimana supaya kembali dekat dengan Allah, maka caranya kita punya nama, punya cara, dan caranya pun jelas, ya, tidak aneh-aneh. Misalkan ada yang cara tobatnya itu atau taubahnya itu cukup dengan membayar, misalkan membayar sejumlah uang gitu kan, ada kan, lalu dianggap dosa-dosa yang dilakukannya sudah dihapus. Nah cara-cara tobat kita ini sebagai hamba Allah yang beriman oleh para ulama dihuraikan, ya, dijelaskan.
ada syarat. Para ulama menyebutnya sebagai syarat. Pertama, yang paling penting itu mengakui dulu. Mengakui bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. Kita masa lalu kan, masa jahiliyah, meskipun betul hidup ini tidak mesti tersibukkan ya dengan memikirkan masa lalu sebetulnya. Karena itu akan mengganggu. Karena salah satu godaan syaitan itu ya, atau setan bahasa kita, syaitan itu salah satu godaannya seseorang menjadi apa tuh namanya menjadi tenggelam lah istilah bahasa petiknya itu dengan perilaku kesalahannya masa lalu dia menjadi pesimis. Itu juga godaan setan. Atau contoh, ada seorang berilmu, seorang alim, seorang ustadz misalkan, dia tidak mau berceramah lagi, dia tidak mau menyampaikan ilmu lagi karena dia melakukan dosa. Lalu dia merasa, saya mah jalmi kotor karena pernah melakukan dosa. Lalu dia tidak mau berceramah lagi, tidak mau menjadi imam lagi. Kata para ulama, hati-hati, itu juga godaan syaitan. Ternyata syaitan itu tidak hanya menginginkan kita untuk melakukan dosa, dan luar biasanya setan itu tidak habis akal. Dia dijadikan seorang hamba Allah itu luput, betul menyesal dia, tetapi dia menjadi tenggelam, menjadi luput, menjadi pesimis atas dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga dia tidak mau melakukan apa-apa. Artinya gini, yang mengajarnya berhenti gitu. Yang berdakwahnya jadi berhenti. Kenapa? Saya menjalani kotor, tidak mau. Itu juga kata para ulama adalah hati-hati godaan atau jebakan syaitan. Karena setiap kita tidak ada yang suci, setiap kita tidak ada yang murni tanpa dosa. Berdosa itu pasti kita manusia biasa. Tapi apakah terus harus luput, menjadi tenggelam dalam menjadi terus ingatan, memikirkan dosa itu sampai-sampai tidak mau melakukan apa-apa? Atau istilah Sunda itu sampai dia berpikiran kagok berontok kapalang belang. Aing mah geus kagok hirup. Nah, itu juga adalah hati-hati jebakan syaitan. Sebab apa? Syarat yang pertama tadi mengaku, yang kedua menyesali. Boleh sekadar menyesali, tapi tidak berarti harus luput dalam penyesalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau demikian itu juga bisa jadi jebakan syaitan. Sebab apa? Sebab Allah itu disebutkan dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat 'alal ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku, kata Allah, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Allah itu akan mengampuni dosa siapa yang mau bertobat, siapa yang mau minta ampun, walau kanat fi zabadil bahri atau kazabadil bahri. Meskipun dosa itu seperti buih di lautan. Kebayang banyaknya buih di dalam lautan. Kita semua akui memang kita pernah melakukan dosa dan boleh jadi setiap hari pun berdosa. Tetapi selama itu kita melakukan dosa, lalu kita menyadari dan mengakui itu adalah perbuatan dosa, lalu kita menyesali, setelah menyesali kita berazam tidak akan mau kembali melakukannya lagi, maka taubat kita diterima oleh Allah sambil diiringi dengan perbuatan baik. Sebab kata Rasul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Tidak sah, disebutkan oleh Sayyidina Ali, tidak sah seseorang mengatakan bertobat jika dia tidak diiringi dengan ilmunya. Tidak sah seseorang dikatakan bertobat jika dia tidak diiringi dengan amal soleh. Taubat dari amal soleh tidak. Atau ilmunya tidak dikaji, tidak didalami. Artinya tidak mendalami ilmu agama. Makanya orang-orang yang hijrah itu Pak, yang dikatakan dia menamai dirinya sebagai orang hijrah, itu kadang mereka itu semuanya, pergaulannya, tempatnya, temannya, ya, kajiannya, dia memang pure. Mereka adalah kembali kepada posisi semula, kembali kepada jati dirinya, fitrah.
Tidak, itu memang harus ditentukan tempat, harus dipilih tempat gaulnya dengan siapa, tidak kembali ke lingkungan yang bisa menjerumuskan, karena itu adalah cara bagaimana bisa istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah. Namun ada juga pandangan ulama. Contoh misalkan saya pernah mendengar ada juga pendapat ulama. Jika seorang preman misalkan dia bertobat, lalu dia kembali dia duduk di masjid, dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya berzikir, hanya sholat, dia tidak kembali tidak tidak mengajak lagi temannya, itu juga tidak akan membawa orang lain katanya. Jadi ada seorang guru menyampaikan, seorang ustadz, seorang penceramah, atau kita katakanlah dia kiai besar, dia mengatakan jika misalkan seorang preman dia di tempat itu pernah mabuk, saya katakan di klub malam lah gitu, lalu dia mabuk, dia berzina, dia meninggalkan sholat, dia bertobat, ada pendapat ulama dia sebaiknya tuh kembali ke tempat itu. Ada yang mengatakan demikian, dalam artian kembali ke tempat itu menjadi yang asalnya dia tidak sholat, sholat, tetap pekerjaannya di situ. Yang asalnya dia zina menjadi tidak zina, yang asalnya dia mabuk menjadi tidak mabuk, yang asalnya dia kasar, yang asalnya dia keras menjadi lembut, menjadi tidak kasar. Dalam artian menjadi sopan santun. Dan itulah dakwahnya katanya. Ada juga pendapat demikian. Nah nanti juga kalau seandainya dia bertobat lalu dia tinggal di masjid, dia ikut-ikut hanya di masjid saja, lalu itu bagaimana katanya tempat semulanya, padahal teman-temannya masih banyak yang belum bertobat. Ada juga pendapat demikian. Saya kira juga pendapat itu tidak salah 100%, selama yang bertobat tadi sudah kuat dengan ilmunya. Karena iman itu akan menjadi mantap, akan menjadi kuat, salah satunya didasari dengan ilmunya. Saya kira juga tidak salah 100%. Karena kata ulama tadi, seandainya dia tidak kembali ke situ, ya di situ akan digantikan oleh orang lain yang sama dengan dia dulu, pada waktu dulu katanya. Artinya tidak akan berubah tempat itu. Saya kira boleh-boleh saja demikian. Untuk orang yang bertobat, lalu dia ingin merubah atau ingin berdakwah kepada lingkungan yang pernah dia lakukan. Jangan sampai dia meninggalkan 100% katanya. Ya mungkin itu dalam jangka waktu atau beberapa tahun atau bulan kemudian, setelah dia punya ilmu, dia kuat imannya, dia mantap ilmunya, boleh dia kembali ke pekerjaannya semula. Nggak apa-apa, dia jadi misalkan kalau dia security misalkan di situ, nggak apa-apa dia jadi security lagi di situ. Tapi yang dulunya malak dia tidak jadi membantu katanya. Yang dulunya dia meninggalkan sholat, dia jadi ngajak sholat gitu. Yang dulunya dia berzina, dia jadi melarang zina gitu. Yang dulunya dia mabuk, dia jadi melarang mabuk. Karena biasanya kata ulama itu, kalau orang yang pernah melakukan, lalu dia orang yang sama di tempat itu, dengan yang dihadapi orang yang sama itu lebih kuat katanya. Lebih mantap dakwahnya. Ini tidak salah juga. Tidak salah juga, ada betulnya juga. Tetapi juga tidak otomatis, tidak berarti instan, baru tobat hari ini langsung kembali ke tempat itu. Saya kira ada proses, ada ilmu yang harus dia pelajari, yang harus dia bawa, senjata dalam petik ilmu yang harus dia bawa ke tempat itu semula, meskipun dia balik lagi ke tempat yang sama. Saya kira demikian barangkali. Sebab kata Sayyidina Ali, tidak sah tobatnya seseorang jika dia tidak didasari dengan ilmu, di samping tidak didasari dengan amal soleh. Dia sudah berilmu, sudah beramal soleh, sudah kuat imannya, sudah akidahnya, nggak apa-apa kembali lagi ke tempat itu. Tapi kan jadi berubah 180 derajat. Yang asalnya itu negatif menjadi positif. Lalu bisa mengubah lingkungan itu, bisa mengubah keadaan di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini kan lebih kepada teknis. Kadang teknis pelaksanaan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak hal-hal yang demikian yang dilakukan oleh para penceramah-penceramah. Saya melihat ada seorang penceramah di Malaysia itu, dia memang tidak mengubah pakaiannya, tetap dia menggunakan gamis ya, pakaiannya. Dia masuk ke klub malam, masuk ke tempat-tempat laki-laki yang jadi wanita tuh apa tuh, waria ya. Dia berdakwah di situ dan luar biasa. Itu menangis orang-orang yang didakwahi oleh dia itu,
menangis sama dia. Tapi dia tidak mengubah pakaiannya. Ada juga yang berdakwah dengan caranya mengubah pakaiannya, dia seperti preman misalkan ya. Dia tidak menggambarkan seorang ustadz, dia masuk ke klub malam, lalu dia berdakwah sama. Para WTS juga menangis, lalu dia bisa bertobat. Saya kira teknis gayanya silahkan berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Misalkan Gus Miftah ya kan, misalkan itu beda caranya, gayanya begitu, ya udah nggak apa-apa. Ya. Karena beda gaya, beda cara, tujuannya sama. Tujuannya sama. Saya pribadi nggak bisa dakwah ke tempat itu, nggak mampu gitu kan. Ya mereka lebih hebat, lebih mampu. Ya, mampu. Nanti tiba-tiba ada juga Pak seorang ustadz dakwah itu. Ini juga nyata, kisah nyata. Dia datang ke satu tempat, puntennya mohon maaf, tempat WTS misalkan, wanita tunasusila. Dia booking nggak satu Pak, dia booking 5. Dia tanya, kamu berapa semalam penghasilan? Dia bergaya seperti pelanggan. Ini kisah nyata, dia bergaya seperti pelanggan. Orang nggak nyangka dia seperti ustadz. Dia datang ke sana, dia booking satu orang, dia tanya, ngobrol-ngobrol dulu, dia tanya berapa kamu semalam kalau dapat, maksimal 4 atau 5. Berapa yang kamu dapat? 1,5 juta. Oke, malam ini saya bayar kamu 2 juta. Bahkan dia booking 5, dia bayar 10 juta. Di malam itu dia dakwah kepada 5 orang itu sampai menangis. Dia lanjutkan malam kedua, lanjutkan malam ketiga, dia ganti penghasilan dia malam itu. Itu saya kira juga luar biasa, Pak. Kita belum mampu berdakwah menjadikan orang bertobat seperti itu. Dan hal-hal yang seperti itu banyak dilakukan oleh para ustadz-ustadz tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi pada prinsipnya memang bertobat itu adalah satu, dia mengakui, dua, menyesali ya apa yang pernah dia lakukan, ketiga, berazam tidak akan kembali lagi. Ini paling tidak ya 4 tadi. Yang keempat apa? Ikuti dengan amal soleh. Sebab tidak sah hanya mengakui, hanya menyesal, hanya berazam tidak akan mengulangi kembali. Hari sholat henteu misalkan, hari ngaji henteu misalkan, tidak diikuti dengan amal soleh juga tidak sempurna. Harus diikuti dengan amal soleh. Ya. Saya kira meskipun ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 5, nggak apa-apa syaratnya itu. Tapi paling tidak 4 tadi sudah menjadi komplit. Karena ada bahasa mengakui, menyesali, berazam tidak akan mengulangi, dan mengikutinya dengan amal soleh. Mari kita lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini. Sebetulnya sudah kita, dalil Al-Qurannya sudah kita sampaikan minggu lalu, dan 2 hadis. Kita 1 hadis saja untuk 1, 2, 3 hadis untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim, Allahu ashaddu faraha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah. Falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayyisa minha fa ata syajaratan fadtaja'a fi dhilliha wa qad ayyisa min rahilati fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Ini ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW atau yang disampaikan Rasulullah SAW. Di samping juga bagaimana kondisi ya atau sikap Allah Tuhan kita kepada hambanya yang bertaubat. Pertama, Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira ya dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Saya sudah pernah sampaikan hadis kursi. Jika seseorang kembali kepada Allah diumpamakan hanya 1 jengkal, maka Allah akan mendekapnya dengan 1 hasta. Ini menggambarkan kegembiraan. Allah itu senang, Allah itu gembira. Awas jangan dibayangkan gembiranya seperti makhluk ya. Bukan.
Tapi ini gambaran, ungkapan yang mudah akan dipahami oleh manusia. Ungkapan bahasa kita adalah Allah itu gembira. Meskipun gembiranya tidak sama dengan makhluk. Bukan gembira seperti kita ada tertawa, perasaan manusiawi gitu kan, enggak. Tapi kita katakan saja Allah itu gembira. Gembiranya Allah melebihi gembiranya seseorang ketika dia di satu perjalanan membawa unta dengan bekal makanan, dengan bekal pakaian di unta itu, lalu untanya hilang. Kemudian untanya bisa kembali lagi. Nah, Allah itu gembira ketika hambanya bertobat. Ketika hambanya kembali kepada posisi semula, ketika hambanya kembali kepada Allah, Allah itu gembira. Sehingga digambarkan, jika datang kepadaku dengan sehasta, maka Allah mendekap kita dengan sedepa. Sedepa itu kan kakinya. Itu lebih panjang daripada sehasta. Jika dia datang kepadaku dengan merangkak, maka Allah datang menghampirinya, mendekapnya dengan cara berjalan. Ini perumpamaan. Saking Allah gembiranya, saking Allah ingin hambanya itu bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Sehingga digambarkan, jika dia datang kepadaku dengan cara berjalan, maka Allah mendekapnya dengan cara berlari. Artinya apa? Ketika kita dekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Oleh karena itu, jangan ada istilah pesimis. Tidak ada pesimis bagi orang yang beriman meskipun dia pernah melakukan dosa sebesar apapun. Bapak tahu bagaimana Freddy Budiman? Ya kan? Disebutkan kata para saksinya di akhir hayatnya, boleh jadi dia husnul khotimah. Sebab dia berpuasa, dia berzikir, dia tahajud, dia baca khatam Qur'annya terus diulang-ulang sebelum wafat, sebelum terjadi eksekusi mati. Kita tidak pernah tahu akhir hayatnya. Betul, dia seorang gembong narkoba, dia seorang penjahat kelas kakap. Tetapi Allah punya cara lain untuk menjadikan dia bertobat. Kebayang nggak Pak? Kalau dia ditembak mati ketika dia melakukan kejahatan, kapan waktu bertobatnya? Ya kan? Dia ditembak matinya setelah diproses penjara. Oleh karena itu Allah punya cara. Allah sangat tahu bagaimana caranya seorang hambanya bisa bertobat. Ditangkap, dipenjarakan itulah itulah cara Allah yang terbaik supaya dia bisa bertobat dulu. Tapi kalau dia sedang mencuri, dia sedang mabuk, atau dia sedang menjual narkoba, lalu dia lari, ditembak, lalu dia mati, kan tidak pernah ada waktu untuk bertobat. Itulah cara Allah. Sehingga kata Imam Al-Hatim itu, akhir kehidupan seseorang itu ya tidak pernah kita tahu. Karena boleh jadi, kata beliau, yang hari ini nampak orang itu perbuatannya pinarakaun, kita tidak boleh menjudge-nya, menghukuminya, dia akan masuk neraka. Karena kita tidak pernah tahu akhir daripada kehidupannya. Dan sebaliknya, yang hari ini nampak pisurgaun gitu. Ketika kita nampaknya, kita melihatnya pisurgaun perbuatannya, gayanya, gitu kan? Tapi tidak tahu akhir hayatnya. Selama dalam hatinya ada bibit-bibit keburukan. Menanam bibit benih keburukan. Dan benih keburukan itu tumbuh. Lalu di akhir hayatnya tumbuh dan dia menjadi su'ul khotimah. Tapi kalau meskipun nampak hari ini pinarakaun, tapi dia ada bibit kebaikan sebetulnya yang dia ingin lakukan. Hanya belum sempat berubah. Tapi dia juga masih melakukan kebaikan dan kebaikan. Maka boleh jadi bibit kebaikan itu tumbuh di akhir hayatnya. Menjadi husnul khotimah. Itulah cara Allah. Jadi jangan pernah merasa suci dengan apa yang kebaikan yang sedang kita lakukan. Fala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa suci dengan kebaikan yang sedang atau pernah kita lakukan, dan jangan juga berputus asa atas rahmat Allah sebab dosa yang pernah kita lakukan. Ini luar biasa Pak, ajaran Islam itu. Luar biasa, luar biasa. Jadi memberikan kesempatan kepada siapapun. Orang yang bertakwa tidak mesti dia orang Arab. Ya kan? Tidak mesti dia harus keturunan Rasulullah. Tidak mesti yang hari ini disebut sebagai, atau orang memanggilnya habaib. Kan tidak menjadi jaminan. Selama kalau dia tidak bertakwa kan begitu. Jangankan keturunan itu.
Sampai Rasulullah mengatakan lau anna Fatimah binti Muhammad, sedangkan kalau seandainya Fatimah, seandainya kan, ini mengandai-andai, putri Rasulullah mencuri, lasaroktu, aku pun akan memotongnya. Kalau dia mencuri, lasarokot mencuri, lakoto'atu, aku pun akan memotong tangannya. Ini menunjukkan Islam itu luar biasa. Tidak ada jaminan. Yang menentukan, yang menjadikan itu rahmat Allah diberikan kepada kita itu atas ketakwaan diri kita. Jadi jangan merasa bangga karena bapaknya misalkan ulama, bapaknya kiai. Ya kalau dia tidak beramal soleh, dia tidak bertaubat, atau dia tidak beriman kepada Allah, maka kan masing-masing. Paman Rasulullah SAW saja, pamannya itu kan, yang mengurusnya waktu kecil, yang membesarkannya, dia tidak beriman kepada Allah. Dia tetap tidak menjadi Rasulullah menjadi jaminan. Bahkan Allah menegurnya kan, tidak mesti kau memintakan ampunan. Ini sebagai contoh, sebagai gambaran. Oleh karena itu siapapun punya kesempatan yang sama. Siapapun punya kesempatan yang sama. Meskipun orang tua kita bukan seorang yang hebat, bukan seorang alim, bukan seorang ulama, tapi anaknya mau belajar agama, dia mau menjadi orang yang lebih soleh. Hanya bedanya Pak, ketika orang tua kita bukan orang yang hebat dalam beramal soleh seandainya, tetapi dia tetap beriman kepada Allah, lalu anaknya menjadi orang yang hebat dalam beramal soleh, nanti di surga itu Allah akan tempatkan pada derajat yang sama dengan anaknya. Itu bedanya. Kenapa? Karena kata para ulama, amal soleh yang dilakukan anaknya, atau berkah amal soleh yang dilakukan anaknya, berkahnya Pak, dengan rahmat Allah, orang tuanya terselamatkan, orang tuanya terpanggil, orang tuanya terbawa kepada posisi yang sama di surga kelak. Atau sebaliknya, anaknya, orang tuanya yang luar biasa amal solehnya, tapi anaknya tetap beriman. Kuncinya iman, apa? Namun amal solehnya tidak sehebat kedua orang tuanya, tapi imannya tetap beriman kepada Allah, hanya tidak sehebat kedua orang tuanya. Itu pun dengan berkah amal solehnya, dengan rahmat Allah, maka akan bisa mendapatkan derajat surga yang sama nanti di akhirat. Ini surah At-Tur ayat 21 disebutkan. Tetapi kalau beda iman, tidak menjamin akan terselamatkan kalau imannya, akidahnya beda. Nah, oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah, ini hadis yang ini gambaran bahagia gembiranya Allah kepada hambanya yang bertaubat. Seperti umpama gambaran bahagianya seseorang yang sedang menunggangi unta di tengah-tengah padang pasir, lalu dia istirahat, tiba-tiba untanya hilang. Padahal unta itu membawa bekal makanan, membawa bekal pakaian, gitu kan? Lalu alhamdulillah bisa kembali lagi untanya. Dia bahagia. Saking bahagianya disebutkan dalam riwayat Muslim itu, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking bahagianya. Ya Allah, Engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Salah dia ngomong ya. Akhta'a min syiddatil farhi. Sampai-sampai dia salah bicara disebabkan saking bahagia. Kebayang Pak, di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah gurun ya, dia sedang istirahat, untanya hilang, padahal unta itu membawa bekal makanan, membawa bekal pakaian. Lalu dia tidur terlelap, dia bangun mencari unta yang tidak ada, tiba-tiba untanya datang. Saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah Engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan saya Tuhanmu. Saking bahagianya Pak. Bukan berarti ucapannya benar, itu ucapannya salah. Disebabkan syiddatil farah, min syiddatil farah. Disebabkan saking bahagianya. Masya Allah ya. Disebabkan saking bahagianya gitu. Nah ini menggambarkan bahagianya, mengumpamakan, hadis ini mengumpamakan, mengkiaskan Allah bahagianya ketika hambanya bertobat kepada Allah. Sebab sebagai orang yang beriman, la tayasu ar-rahillah an rahmatillah. Tidak boleh kalian berputus asa tentang rahmat Allah. Lalu hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim.
Nah, ini tentang waktu, ya, kapan kita bertobat kepada Allah. Pertama, menurut hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis ini dari Abdullah bin Qais, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam. Membentangkan ini bahasa kiasan, artinya menerima, Pak. Jangan diumpamakan, digambarkan Allah punya tangan lalu membentangkan tangannya. Artinya apa? Allah menerima, ya, pada waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang bertaubat dari kesalahan di waktu siang. Bertobat di waktu malam atas kesalahan di waktu siang, Allah terima taubatnya. Lalu Allah juga membentangkan tangannya di waktu siang. Artinya Allah menerima, ya, siapapun yang bertobat di waktu siang, orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Jadi kalau ditanya, dulu ada pertanyaan, Ustaz, kalau sholat taubat itu kapan? Maka jawaban yang paling tepat, sholat taubat itu dilakukan kapan setelah kita melakukan kesalahan. Jadi tidak ada batasan harus malam. Itu sholat sunnah taubat. Jadi tidak ada batasan harus malam hari. Karena sholat sunnah taubat itu termasuk sholat sunnah mutlak. Itu wujud kapan saja setelah kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan, kita menyadari dan mengakui menyesali, lalu ambil air wudhu. Setelah itu kita sholat, kita sujud. Dalam sujudnya kita katakan Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Atau ketika sujud kita katakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Kita katakan demikian. Kan itu doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita katakan demikian. Ya, atau yang doa yang sesuai dengan hadis, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kan itu bertobat kepada Allah. Allahumma firli, ada kalimat Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Kapan saja ketika kita menyadari dan merasa bahwa itulah perbuatan dosa, maka yang terbaik lalu kita ambil air wudhu, kita sholat sunnah 2 rakaat. Apakah harus malam? Tidak mesti malam. Kapan saja setelah kita melakukan kesalahan. Disebutlah oleh para ulama, istilah itu disebut sholat sunnah taubat. Karena sholat sunnah dilakukan dalam rangka bertaubat kepada Allah. Kan ada doa itu kan Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut misalkan. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, kan bisa saja itu doanya. Itu juga boleh, ya, ketika sujud tidak hanya subhana rabbiyal a'la. Ketika ruku tidak hanya subhana rabbiyal azim. Kita boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh diulang-ulang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, silahkan. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak luput daripada perbuatan dosa. Nah, ini waktu. Jadi boleh siang, boleh malam. Boleh kapan saja. Sebab Allah menerima taubatnya seorang hamba di siang hari atas kesalahan yang dia lakukan di malam hari. Atau sebaliknya, Allah menerima taubatnya seorang hamba yang dia bertobat di malam hari atas kesalahan yang dia lakukan di siang hari. Jadi boleh kapan saja. Tidak ada waktu tertentu yang harus waktunya hanya ini, enggak ada. Selama kapan saja kita melakukan dosa, di situ kita bertobat kepada Allah. Lalu yang berikutnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi," rawahu Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Ini tentu perumpamaan terbit dari barat ini ada yang mengartikan atau memaknai, mentafsirkan sebelum terjadi hari kiamat. Ada yang mentafsirkan ulama itu terbit dari barat itu sebelum terjadinya hari kiamat. Atau juga ada penafsiran lain, ya. Ada penafsiran lain, ya. Saya lupa apa penafsiran. Penafsiran yang pertama itu demikian, ya. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat. Artinya apa? Kalau sudah terjadi hari kiamat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Atau kalau sudah terjadinya kematian, hadis berikutnya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar
Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya, Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Malam yughargir itu sakaratul maut, Pak. Sakarat. Pernah Pak melihat orang yang sakarat? Ada ya. Saya tidak akan sebutkan namanya, ini untuk contoh, untuk itibar buat kita semua. Itu dari malam itu ke bawah udah dingin, Pak. Tangan udah tidak bergerak, kaki sudah tidak bernyawa. Tapi seakan-akan si nyawa itu, tenggorokan itu sampai berjam-jam. Di tenggorokannya. Saya tidak bermaksud apa-apa, ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Saya tanya, ternyata suka membentak orang tuanya, kasar kepada orang tuanya selama masih hidupnya. Dia yang masih punya orang tua, Pak, yang masih punya orang tua, atau kita sebagai orang tua maafkan, Pak, anak-anak kita ya, maafkan anak kita. Saya tanya apa itu memang lama itu ya di sini. Ya wallahu alam ya, ini hanya untuk pelajaran bagi kita kan, bukan kita mengungkit kesalahan, karena kita tidak sebut namanya. Ada gitu saya katakan ya. Ini sudah lama tidak berjam-jam dari malam sudah tidak bergerak, tangannya kakinya sudah meninggal. Tapi di sininya masih ada. Sampai sampai lidahnya agak keluar sedikit. Gitu kan, begitu ininya. Nah, saya tanya, kira-kira gimana dulu waktu ini? Ternyata kadang suka kasar kepada orang tuanya, membentak gitu kan. Nah, itu. Nauzubillah min dzalik kita ya. Kita yang masih ada orang tua, yang sudah wafat orang tuanya kita doakan ya. Kita berdoa, kita mohon ampun kepada Allah. Kita beramal soleh, niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dengan sedekah, dengan apa kita niatkan sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Sebab la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak sempurna dikatakan bersyukur kepada Allah jika tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Siapa orang yang paling layak diucapin terima kasih yang pertama? Kedua orang tua. Kita mahasiswa teh lamun wisuda sok salah. Terima kasih kepada dosen. Orang tua lah, udah lain ke dosen lah. Kita sok diingetin ke dosen teh. Orang tua kamu lah gitu. Baru kepada guru gitu, kepada dosen-dosen. Karena dosen ini orang tuanya juga, tapi orang yang pertama adalah orang tua yang mengandung, mendidik, yang membesarkan, yang melahirkan. Itu orang tua yang pertama gitu kan. Pada ibu kita, kepada bapak kita. Kita lakukan kebaikan, kita hadiahkan, kita lakukan kebaikan, kita berdoa kepada Allah, mohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Nah katanya dulu kebetulan yang bicara temennya, seangkatan, usianya nggak jauh beda lah. Sok yuk kesepuh nate, itu kopubur teh cenah, sok kasar, cenah sok bentak, cenah gitu. Astagfirullahaladzim. Nah gitunya, mungkin itulah gambaran. Nah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ini gambaran malam yughargir itu adalah selama dia belum sakarat. Kalau sudah sakarat, sebagaimana Fir'aun, Pak. Fir'aun itu udah mau tenggelam. Dia mengatakan, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Udah nggak ada kesempatan, dia udah mau mati. Pak, lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, Pak. Orang kafir kalau sudah mati masuk alam barzah, apa yang dia katakan? Qala rabbirji'uni. Dia berkata, ya Rob, kembalikan aku ke dunia. Mungkin enggak, Pak? Oh, wow. Tinggal di dalam surah Al-Mu'minun, lanjutkan ayat 100 di situ. Di situ dikatakan oleh Allah, itu mah hanya omong kosong saja. Kalla, sekali-kali tidak mungkin dia bisa kembali ke dunia. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sebab sudah ada penghalang dinding yang kokoh memisahkan kehidupan akhirat, kehidupan barzah dengan dunia. Barzah itu tempat baru yang tidak mungkin yang sudah masuk ke sana kembali ke dunia. Yang belum mati tidak mungkin bisa masuk ke alam barzah. Itu sudah masing-masing. Maka Allah sebutkan kalla, sekali-kali tidak mungkin. Jadi selama belum sakaratul maut, maka taubatnya diterima oleh Allah. Sehingga Rasulullah SAW pernah menegur ada sahabat yang membunuh orang kafir ketika perang, padahal dia sudah bersyahadat. Rasul menegur,
Meskipun dia beralasan, dia mah bohongan. Siapa yang tahu isi hatinya? Dianggapnya karena dia sudah terpojok, Pak, mau dibunuh, lalu dia beri syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu oleh sahabat dipukul. Itu ditegur Rasulullah SAW. Berarti kan belum sakarat. Masih, karena dia terpojok saja. Itu kok dia terpojok saja. Ya siapa yang tahu isi hatinya? Nah, selama dia bersyahadat itu tidak boleh. Pernah itu Rasul menegur. Bahkan juga Sayyidina Ali juga pernah ditegur ya, karena dia Sayyidina Ali atau Umar bin Khattab, mohon maaf kalau saya salah. Dia berperang ya, membunuh seorang kafir karena meludahi sebelumnya. Karena boleh jadi membunuhnya itu karena amarah. Diludahi lah gitu. Amak kan pakai emosi gitu. Jadi bukan karena Allah gitu. Sampai segitunya, Pak. Allahu Akbar ya. Kemudian Bapak Ibu yang Bapak yang dirahmati Allah, jadi yang pertama itu Allah senang, ini sikap ya. Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba. Yang kedua apa? Yang kedua itu tentang waktu. Kapan waktu bertobat? Kapan saja. Tidak mesti di malam hari. Sebab Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah itu menerima, membentangkan kedua tangan, ibaratnya begitu, umpamanya. Allah menerima taubatnya seorang hamba di malam hari karena dia melakukan kesalahan di siang hari. Dan sebaliknya, Allah pun menerima taubatnya seorang hamba di siang hari karena dia melakukan kesalahan di malam hari. Berarti ini menunjukkan kapan saja. Sehingga sholat sunnah taubat itu tidak mesti di malam hari. Namanya sholat sunnah mutlak itu kan boleh kapan saja. Setelah kita melakukan kesalahan, merasa kita perlu lakukan sholat sunnah 2 rakaat karena kita melakukan kesalahan. Ini waktu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang batasan bertobat. Pertama, sebelum matahari terbit dari barat. Ini ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama, tafsiran pertama itu sebelum terjadinya hari kehancuran, hari kiamat. Itu demikian. Bahkan juga Pak, hasil penelitian, ada penelitian ahli astronomi Pak Sakwa, memang dengan perputaran bumi itu sangat mungkin suatu hari nanti matahari itu akan bergeser ke barat. Sehingga hadis ini atau Rasulullah itu menyampaikannya zaman 1500 tahun yang lalu kan belum secanggih itu ilmu pengetahuan, Masya Allah. Dan hasil penelitian hari ini di abad sekarang dengan sendirinya, meskipun bergesernya mungkin hanya 1 cm per hari, itu dengan ujung-ujungnya akan ke barat itu. Jadi akan bergeser gitu si matahari itu. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga membuktikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu dengan perumpamaan. Selama itu kan di sini ada kalimat kan malam apa? Qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari terbit, min maghribiha, dari tempat terbenamnya. Berarti dari barat kan? Orang kita menyebutnya barat, Indonesia itu. Sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi bakal suatu hari nanti bakal terbalik matahari itu. Terbit dari yang sekarang tenggelam dan akan tenggelam yang sekarang terbit. Ini Rasulullah hanya menyampaikan perumpamaan, tapi ternyata dengan ilmu pengetahuan itu sekarang terbukti. Banyak Pak dalam Al-Qur'an perumpamaan terbukti oleh ilmu pengetahuan. Contoh dalam Al-Qur'an, mengapa orang yang nanti disiksa di akhirat itu atau di neraka itu, misalnya mohon maaf, di neraka, Allah wujudkan kembali bentuknya semula. Setelah dia hancur luluh lantah, kulitnya hilang semua, tinggal tulang belulang, Allah kembalikan ke wujud semula. Allah sebutkan liyadzuqal adab, supaya dia dapat merasakan pedihnya sakit siksaan. Itu perumpamaan. Memang bahasanya tidak serinci ilmu pengetahuan, tapi Allah memberikan gambaran seperti itu. Diteliti Pak, diteliti oleh ahli kulit, ahli tubuh, ternyata yang merasakan sakit itu kulit Pak. Coba panas, kalau sudah terbakar meleleh kulitnya, itu nggak terasa lagi. Dan benar kan sama ilmu biologi kan, ilmu kedokteran, kan ada lapisan kulit itu. Mana kulit yang merasakan panas, merasakan sakit, itu ada lapisannya. Sehingga kalau ini sudah meleleh, sudah hilang, itu tidak terasa lagi. Jadi mati rasa istilahnya. Seandainya tinggal daging saja, itu sudah mati rasa. Masya Allah, itulah ini banyak orang yang masuk Islam tuh, ini nggak mungkin ungkapan manusia kan gitu. Orang Barat itu kalau masuk Islam, ini nggak mungkin manusia yang mengatakan demikian, kata orang Barat Pak, yang IQ-nya yang cerdas-cerdas itu.